Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih di kajian rutin kita yang membahas tentang, membahas apa? Masih ingat gak? Membahas sifat salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sifat salatnya udah, kemarin kita sudah, Alhamdulillah Allah izinkan juga kita membahas bab toharo, karena toharo penting teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa toharo itu menjadi pintu dari kebanyakan ibadah. Seperti sholat, pintunya kan wudhu, ya kan. Lalu yang wanita kalau udah selesai masa haid, selesai nifas, ya kan, wajib mandi. Terus yang suami istri juga wajib mandi, kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya toharohnya nggak benar, wudhunya nggak benar, mandi wajibnya nggak benar gitu, ya rugi. Kenapa? Karena syarat kesempurnaan ibadah yang dilakukan, misalnya wudhu kan habis itu sholat. Sholat itu kan syarat sahnya itu adalah wudhu. Nah bisa batal juga sholatnya. Dan bayangin, berapa tahun kita wudhu dengan cara yang salah. Misalnya nih, lagi wudhu ternyata hadis yang sahih memerintahkan seperti ini. Dan selama ini kita melakukan sebaliknya, coba. Bayangkan, ya memang ada uzur tidak tahunya, tapi apakah kita mau bertahan dengan uzur tidak tahu? Padahal zaman udah canggih, semua ilmu di depan mata. Teman-teman tinggal klik linknya Zoom, langsung masuk, belajar sholat, belajar wudhu, belajar tauhid, belajar sirah, belajar apalagi, semua macam-macam bisa kita pelajari. Tapi hati-hati, tidak boleh sembarangan mencari guru, karena bila guru tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama yang terdahulu dan menggunakan pemahamannya sendiri, bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita akan ikut menyimpang bersama guru kita. Makanya hati-hati, seperti yang kita pelajari di bab kitab usul salasah, itu kan kita belajar tentang akidah. Udah cukup tentang ininya ya, mukadimahnya. Baik, sekarang kita mau masuk ke bab tata cara wudhu. Masya Allah, di kitab ini tentang wudhu nggak banyak teman-teman. Jadi Ana inisiatif biar lebih lengkap. Dari kemarin sebenarnya ya, biar lebih lengkap ditambah-tambah. Biar lebih tahu. Seperti kemarin kita belajar tentang macam-macam air, ya kan. Jadi sekarang udah tahu nih, kalau air kopi susu boleh nggak gitu kan. Air mawar, memang wangi airnya, tapi nggak mensucikan, tidak mengangkat najisnya, tidak menghilangkan najisnya maksudnya, ya kan? Jadi nggak boleh. Dan Ana ulangi lagi sekali sekarang. Definisi wudhu menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau mengatakan bahwa wudhu itu adalah ibadah teman-teman. Wudhu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mencuci 4 anggota tubuh. Itu dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 6.
Teman-teman bisa buka tuh surat Al-Maidah ayat 6. Anda coba cari juga deh. Biar nanti kalau misalnya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman wudhu udah tahu tuh kenapa yang itu dihukumi rukunnya yang 4 anggota tubuh ini. Kalau lihat di surat Al-Maidah ayat 6 nanti kita bahas sama-sama insya Allah. Nah, 4 anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, lalu kepala dan kaki, ya, dengan air. Nah, wudhu itu dengan air. Ada namanya tayamum. Kalau tayamum dengan debu, ya kan? Insya Allah kita belajar juga bab tayamum nanti terakhir, insya Allah. Dan caranya sesuai dengan cara yang telah dikhususkan, yang telah diajarkan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi gini teman-teman. Wudhu ini, sebelum wudhu tuh ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi sebelum wudhu, dan nggak banyak orang yang perhatikan loh tentang hal ini loh. Dan mudah-mudahan nanti kita bahas juga kesalahan-kesalahan yang wudhu yang selama ini. Tapi pertama nih ada beberapa poin, ada 6 kalau nggak salah. Ya ada 6. Ada 6 poin yang hal-hal tersebut harus kita perhatikan sebelum wudhu. Dan poin-poin ini teman-teman, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, bukannya dikarang-karang gitu, memang ada dalilnya. Dan ini dikumpulkan biar nanti jadi teman-teman tahu gitu kalau apa aja sih. Yang pertama nih, kalau mau dicatat juga boleh, mau dihafalin di kepala juga boleh, diinget-inget juga boleh. Yang pertama nih, hal yang harus diperhatikan sebelum wudhu, yaitu mendahulukan buang air. Teman-teman tuh bayangin, mendahulukan buang air. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini sahih di dalam kitab Muslim, bahwa tidak sempurna sholat seseorang, tidak sempurna sholat seseorang ketika di hadapan makanan, atau tidak sempurna sholat ketika ada desakan ingin buang air kecil atau buang air besar. Tuh. Tidak sempurna. Nah, ini hadis riwayat Muslim, teman-teman. Kalau dikatakan tidak sempurna, berarti kan teman-teman paham dong. Berarti kita kalau mau sempurna gimana? Berarti kita nggak boleh nahan. Kita mau sholat, kita tidak boleh nahan buang air besar, tidak boleh nahan buang air kecil. Kalau tidak sempurna juga ketika di hadapan kita ada makanan. Tuh. Jadi kalau misalnya ada makanan di depan kita, udah disajikan gitu ya, kita nggak boleh, bukannya nggak boleh sih, tidak sempurna gitu. Maksudnya, kenapa hikmahnya itu sebenarnya gini, kalau kita tidak, kita ingin sempurna kan, tapi ketika sholat kita malah sibuk mikirin makanan nih, ibaratnya lagi depan masjid, nunggu waktu sholat dulu Tapi udah tahu nih kalau azannya tuh masih setengah jam. Oh sempet lah nih masih 10 menit. Abangnya bikin ini masih sempat makan. Tapi jangan berarti juga udah tahu tinggal 5 menit mau azan. Oh taruh makan. Biar nanti kita sholatnya diundur-undur. Kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala tahu nggak? Allah yang menguasai diri kita, yang mengatur gerak jantung kita, ya kan? Fungsi lambung kita, emang kita ngatur? Bukan. Tahu teman-teman. Kalau niatan kita itu lalai, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi kalau memang qadarullah nggak sengaja azan pas kebetulan lagi bertamu dan dihidangkan makanan, ya makan dulu. Agar sempurna ibadahnya. Jangan sampai dan ntar aja. Terus pas lagi sholat kebayang tuh, tadi tuh enak banget tuh bawahnya tuh nasi goreng tuh ya, pakai ayam goreng. Terus nanti, pas lagi sholat, ntar ayamnya digondol kucing nggak ya, ntar nasi goreng doang. Panjang tuh hayalan tuh kalau udah kayak gitu kan. Nah itu kalau misalnya hikmahnya tidak sempurna karena kurang khusyuknya ya. Nah kalau misalnya buang air besar, buang air kecil gimana? Kenapa tidak sempurna juga? Ini hikmahnya aja kalau kita pakai logikanya. Teman-teman pernah nahan kan buang air? Gimana rasanya? Mudah nggak konsentrasi? Mudah nggak bahkan sampai
Kalau ada orang yang, ya maaf ya, mau buang air besar atau buang air kecil sampai jinjit-jinjit, ya kan, kakinya sampai meliuk-liuk kayak 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 apa ya, kayak dikepang gitu kakinya, aduh, sampai berdirinya nggak enak gitu kan, kalau orang mau buang air. Bayangin kalau secara nggak sengaja lagi sholat dia berdirinya malah begitu, kan malah jadi tambah nggak khusyuk kan, dan tidak sempurna sholatnya tentu kan. Makanya sesuai hadis tadi kita diperintahkan untuk mendahulukan buang air sebelum wudhu. Tuh, Islam tuh masya Allah loh, semuanya dikasih tahu. Kita tinggal nurut aja. Kita tuh beragama Islam teman-teman. Kita tinggal nurut aja, belajar, nurut, patuh, lalu menjauhi kemaksiatan, mengerjakan ketakwaan, mati masuk surga. Mudah sebenarnya secara teorinya. Tapi hawa nafsu kita kan kadang suka nyuruh kebalikannya. Makanya hawa nafsu itu yang harus dikekang, teman-teman. Jangan selalu diturutin. Jangan diturutin maksudnya, bukan jangan. Ya. Lalu ini juga, kadang kalau misalnya lagi mau buang air kan suka naik nafas atau gigit bibir gitu kan. Nah, itu bisa ganggu kehusyuan lagi sholat tuh, teman-teman. Makanya kita diperintahkan mendahulukan buang air dan mengkelarkan urusan kamar mandi gitu deh. Ya kan, jadi nggak usah udah wudhu, aduh pengen pipis balik lagi. Ada tuh anak-anak kayak gitu tuh. Dan setiap sholat, sebayangin setiap sholat udah wudhu, pas lagi mau takbir di masjid lagi. Di masjid udah wudhu dari rumah, sampai masjid, bagi mau takbiratul ihram pertama udah disiapin safnya di samping kan, dia kabur ke kamar mandi setiap sholat. Anda tanya, ini kenapa begini? Mau pipis lah. Di rumah nggak pipis? Di rumah pipis nggak? Di rumah pipis tuh? Nggak setiap sholat, tapi sering. Oh ya, iya orang udah 6 bulan nggak ke masjid. Iya. Nah, lalu yang kedua, yang penting juga nih teman-teman, kadar air wudhu. Nah tuh, yang pertama apa? Mendahulukan buang air. Yang kedua kadar air wudhu. Sebagaimana hadis dari yang diriwayatkan, ya kan, bahwa Rasulullah SAW sedikit memakai air untuk berwudhu, teman-teman. Nggak banyak. Nabi Muhammad SAW kalau wudhu itu cuma pakai 1 mud, MUDD. Nah, coba mud itu kalau di ini ya, dikira-kira tuh kita acuannya gini, 2 tangkupan tangan orang dewasa, 2 tangkupan tangan nih, 1, nih 2 tangkupan. Bayangin tuh, airnya cuma 2 tangkupan. 2 tangkupan tangan orang dewasa, teman-teman. Banyak gak? Coba bandingkan sama wudhu kita, coba ayo. Coba tadi pas mau sholat isya wudhunya gimana, coba ayo. Ya kan? Bahkan pernah sekali beliau Nabi Muhammad SAW wudhu dengan 1/3 mud. Jadi mud itu, Anda lihat-lihat di itu, datanya di internet, itu sekitar 750 mili. Nih Anda coba, Anda punya gambar mud kok. Insya Allah. Mana ya? Nih gambar mud nih. Ini disandingkan dengan botol minuman air mineral ukuran 330 mili. Memang secara body dia lebih lebar ya mud itu ya. Tapi lebih pendek tingginya. Ya kan? Jadi dia itu sekitar 750 mili, 2 tangkupan. Bahkan pernah 1/3-nya loh. 1/3-nya berarti semerk lagi ketemu. Minuman air mineral dalam kemasan gelas. Nggak sampai 200 mili. Siapa yang, Anda tanya, boleh raise hand, dapat hadiah nih. Dapat hadiah. Siapa yang pernah wudhu dengan ukuran 1/3 mud alias 1 gelas air mineral? Boleh raise hand. Panitia nggak boleh, panitia nih. Yang di rumah pada raise hand aja semua nih. Raset nggak boleh raise hand. Nih, 1 mud nih. Tuh, lihat gambarnya deh. Ya kan? Bahkan pernah 1/3 loh. Dan Nabi Muhammad SAW kalau mandi itu 1 sok. 1 sok itu 5 mud. Siapa yang mandinya pernah 1 sok?
Cuma 5, berarti 10 tangkupan tangan orang dewasa mandi tuh. Ya kan? Hadis ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, biasanya Nabi SAW berwudu dengan air 1 mud dan beliau mandi dengan air 1 sok hingga 5 mud. Tuh, teman-teman bayangin. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Bandingkan sama kita, coba ayo. Gini, kalau kita yang wudu ya kan, kalau kita wudu, nih kesalahan ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang kayak gini ya, karena teman-teman tahu kenapa? Ada ancaman loh, barang siapa yang mubazir, tahu kan? Adalah temannya syaiton, saudaranya syaiton, ihwanus syayatin. Siapa yang mau jadi saudaranya syaiton? Tentu nggak ada yang mau kan? Makanya mulai sekarang kita harus berhenti mubazir. Mubazir wudu, jangan mentang-mentang, oh Nabi Muhammad SAW kan di Arab, air susah. Kita kan di sini air berlimpah ruah, santai aja bro, pakai aja air yang banyak. Enggak, mau di Arab, mau di Indonesia, mau di tengah laut ya, mau di tengah laut, biar airnya tuh di laut banyak, bukan berarti kita bersikap mubazir. Paham ya? Jadi acuannya tuh perilakunya, bukan banyak atau sedikitnya air yang tersedia. Bukan kalau lagi air lagi mati pompa terus kita irit-irit wudunya gitu seperti gamut, nanti air banyak lagi gejebiar gitu kan, salah tuh. Ada ya nggak yang wudunya jebiar-jebiur? Salah banget itu kalau wudu sampai jebiar-jebiur ya kan. Dan teman-teman ya, ini banyak lah yang kita perhatikan kan, kalau misalnya yang laki-laki ke masjid sholat Jumat, yang ibu-ibu juga kadang ke masjid lagi ada pengajian atau apa gitu. Ayo wudu dulu, mau sholat tahiyatul masjid, buka kerannya, cas, wah, itu udah berapa liter sendiri tuh, baru buka keran doang. Padahal habis buka keran ngapain? Baru ini ngelonggarin jilbab, atau yang bapak-bapak ngelepas peci, itu keran udah buka tuh, udah nyala. Ya Allah, Anda ngeliatnya gemes, Pak, airnya Pak, itu jos, itu kenceng banget kan airnya tuh kan. Ibu-ibunya masih santai gitu, itu air kebuang terus tuh. Itu bayangin dosanya tuh. Ntar dimintain sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh pertanggungjawaban air yang kita pakai tuh, yang kita buang-buang tuh diminta tuh nanti. Ditanya maksudnya. Belum lagi yang bapak-bapak, udah buka keran, ces, lepas pecinya dilipat dulu lagi tuh, air keluar terus tuh, melepas jam tangan lagi. Anda gergetan, habis, udah mau wudu nih, enggak, gulung celana. Ya Allah, baru gulung celana. Wah ya udah alhamdulillah nih, sebentar lagi wudu nih si bapak nih. Anda tungguin. Nggak tahu temannya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngobrol. Kemana aja Pak? Kemarin lagi rapat RT gini nggak? Lah, itu Pak air. Pak airnya Pak air. Duh, Anda gregetan kadang-kadang. Ya kan? Itu kira-kira udah berapa ratus mut itu keluar itu kalau kayak gitu tuh. Dan merasa tenang gitu. Nggak takut tuh. Teman-teman, mulai sekarang kita tuh harus takut sama dosa sekecil mungkin kita takut. Dosa yang di hati, dosa yang terlihat, dosa mubazir, kita harus takut. Jangan bermudah-mudah. Sebagaimana dosa, pasti dicatat dosa kita. Buang-buang air itu kan dicatat. Dan sebagaimana pahala belum tentu diterima. Bisa aja ada riaknya, pengen dilihat orangnya. Ya kan? Makanya kita harus berhati-hati. Mulai sekarang kita bertekad nih mengerjakan pahala amal soleh sebanyak-banyaknya, meninggalkan dosa semaksimal mungkin gitu. Nah, berhubungan yang keran tadi, nah itu tuh. Nah, jadi penyebabnya tuh ada dua. Kenapa mubazir dalam penggunaan air. Yang pertama tadi perilaku. Nah, itu perilaku insya Allah kita bisa rubah ya. Jadi mulai sekarang biasakan buka kerannya tuh yang tahu diri. Jangan sampai kita yang mau wudhu, yang sebelah yang mandi. Buka keran saking kenceng, jos, yang sebelah, Pak, saya basah kuyup nih. Bapak wudhu aja belum mulai, katanya gitu. Ya Allah. Di situ kadang-kadang merasa sangat sedih.
karena Anda basah kuyup gitu kan. Nah, itu yang pertama, disebabkan apa? Perilaku. Insya Allah mulai sekarang bisa dirubah. Ternyata teman-teman, ada penyebab kedua. Dan ini sempat viral kemarin. Teman-teman yang suka ke masjid, mungkin pernah lihat kali model keran yang kayak gini nih. Nih. Lihat gak di layar? Pernah lihat nggak model keran kayak gini nih? Ini keran, ya Allah, anak tobat deh kalau misalnya ketemu keran kayak gini nih. Ini model, nah sampai sempat viral nih di internet nih, model keran wudhu yang paling zolim sampai disebut kayak gitu, nih lebay banget ngasih judulnya. Habis wudhu kayak habis kena tsunami katanya. Ini keran, ya Allah. Kalau dinyalain kecil, itu keluarnya nggak jelas. Tapi kalau dinyalain gede banget, itu airnya nggak ke bawah, tapi nyebar kayak air mancur. Coba deh teman-teman. Dan kalau misalnya di mana, di masjid, di mana ketemu keran kayak gini, waspadalah. Ini keran yang paling tega nih. Dan Anda sarankan buat para pengurus masjid untuk berhenti menggunakan model keran kayak seperti ini, karena airnya nggak ke bawah, airnya tuh ke samping. Dan basah semua. Anda nggak ngerti tuh desainnya gimana. Ini sempat viral di internet nih, sampai judulnya itu. Model keran wudhu yang paling zolim. Abis wudhu kayak abis kena tsunami tuh, bayangin dikasih namanya gitu. Ya kan? Makanya kita harus mulai sekarang wudhu itu bukanya tuh pelan aja dulu. Masalah dia keluar banyak atau sedikit, intinya pelan dulu. Ya, dan kondisikan badan tuh kita diri tuh udah penghalang-penghalang antara air sama kulit udah dibuka, jadi nggak ada penghalangnya, ya kan, kayak jam tangan, terus peci, terus misalnya celananya atau sepatunya jangan masih pakai jam tangan, pakai peci, ini udah nyalain keran, itu salah tuh. Jadi step by stepnya tuh salah. Jadi kalau udah siap wudhu semua, baru dinyalain kerannya. Dan nyalainnya pelan aja, jangan gede-gede. Dan kalau ketemu keran kayak gini nih, si biru ini, hindari teman-teman. Mendingan pakai gayung aja. Ya kan? Cari gara-gara antum sama keran kayak gini nih. Nanti Ana kasih tips-tips juga gimana caranya biar bisa, Ana juga belajar dari siapa ya? Ustadz Ana diajarin kalau buka keran tuh, jadi setiap satu gerakan wudhu, ya buka kerannya itu ini, buka kerannya apa, buka tutup gitu metodenya. Nanti deh kalau kita udah masuk di pembahasan tentang cara wudhunya ya, sama kesalahan-kesalahannya insya Allah. Nah, dan teman-teman ketahui bahwa wudhu dengan air yang berlebih atau banyak bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW kan? Contohnya bagaimana? Sedikit, kita ngerjainnya banyak, berarti salah. Kalau kita mau sesuai tuntunan, ya kita gunakan sebisa mungkin menyerupai apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kan? Karena nanti kita akan dipertanyakan loh, itu air-air yang kita buang-buang secara sia-sia, yang mana air itu milik masjid lagi, ya kan? Listriknya masjid yang baik, kita ke masjid nyumbang nggak pernah, ya kan? Ngisi kotak amal nggak pernah, sedekah nggak pernah, tapi giliran ke masjid air dibuang-buang, terus ini dibikin becek, nggak mau ngepel, nggak ini. Jadi kita cuma ngumpulin dosa juga. Padahal niatnya mau nambah pahala. Janganlah. Ya kan? Nah itu yang kedua. Jadi pertama mendahulukan buang air. Yang kedua kadar air untuk berwudu sebisa mungkin menyerupai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hal-hal yang wajib didahului berwudu. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Kalau mau sholat kita mesti berwudu. Tawaf di Baitullah mesti berwudu. Lalu membaca mushaf Al-Quran juga mesti berwudu. Kalau tawaf kan, nah, kalau teman-teman mungkin yang pernah wudunya saat pakai gelas aqua itu 200 mili, mungkin yang pernah kebutuhannya untuk tawaf di Baitullah. Jadi kadang karena tempat wudunya jauh, jadi wudunya pakai semprotan kah atau pakai air botol kecil kah, itu bisa tuh kayak gitu. Bisa. Jadi tujuannya juga itu kita belajar ya. Jadi dengan kita tahu syarat-syarat sahnya aja, misalnya lagi kepepet nih, kita nggak bisa lengkap semua karena airnya terbatas ya. Kita wudunya memenuhi syarat-syaratnya aja, rukun-rukunnya aja. Tapi kalau misalnya lagi di tempat wudu beneran, mau dilengkapi semua boleh.
Ya kan kayak misalnya deket tempat tawaf ada ini sedikit, kita wudhu dengan air sedikit bisa di situ. Jadi nggak usah jauh-jauh. Lalu selanjutnya, nah yang keempat, sebelum wudhu kalau bisa kita tuh bersiwak teman-teman. Tahu nggak tahu nggak namanya apa? Tahu bersiwak? Bersiwak itu adalah menggunakan kayu yang sudah apa ya? Sudah di Arab banyak sih, kalau di sini Ana bingung ada nggak ya kayu-kayu yang buat siwak itu? Kayaknya setahu Ana semua dari sana deh. Jadi kayunya panjang-panjang gitu, sepanjang ujung sebesar jari Ana dan mungkin 20 sentian dipakai buat bersihin mulut gitu ya. Dan itu ada hadisnya juga loh teman-teman, bahwa Nabi Muhammad SAW bersiwak di setiap wudhu beliau, dan beliau pun menganjurkan umatnya untuk bersiwak sebelum wudhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku tidak khawatir menyusahkan umatku, niscaya aku benar-benar memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Tuh, kalau Nabi Muhammad SAW tahu tuh, kalau emang nggak nyusahin, udah aku suruh tuh bersiwak dulu sebelum wudu. Dan teman-teman, kalau kita bersiwak karena ingin mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, tentu dapat tambahan pahala. Jadi kita coba deh, yang punya atau bisa belanja di toko online banyak kok, siwak tuh murah kok. Cuma berapa gitu. Dan saran Ana yang punya siwak, kalau habis dipakai boleh dicuci atau disimpan di kulkas ya. Jangan digeletakin begitu aja karena dia kalau di Indonesia nih apa? Lembab, jadi gampang jamuran. Jadi kalau punya siwak habis dipakai taruh kulkas lagi. Ya. Jangan taruh di kamar mandi, jamuran juga. Nah, dan hukumnya ternyata teman-teman, siwak itu sunnah muakkad, apa sunnah yang sangat ditekankan tuh, penting banget kan. Yang kelima, nah itu tadi yang keempat bersiwak ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya bisa bersiwak, udah beli aja siwak cuma 10 ribuan setahu Ana. Dan itu diganti ya, jangan sampai 3 tahun pakai siwak yang sama gitu, enggak. Siwak tuh lebih cepat masanya dibanding sepertiga kali ya dibandingin sikat gigi ya. Sikat gigi berapa sebulan. Nah kalau siwak ya itu mungkin sepekan 2 pekan gitu diganti. Dan kadang kalau udah habis itu kan dia di ujungnya dibikin kayak sikat gigi. Kalau udah habis dipotong lagi, dikunyah gitu. Ntar sampai habis dia siwak tuh sampai habis. Jangan ujungnya segitu terus kita pakai yang itu terus, enggak ya. Terus nggak usah direndam di mouthwash juga, nggak usah. Itu siwak itu memang pohon khusus yang ada getahnya dan dia sifatnya higienis. Anda sempat mempelajari tentang siwak ya karena merasa. Dan siwak itu teman-teman lebih higienis dibandingkan sikat gigi, bayangin. Karena dengan getahnya itu menyebabkan kayak ada antibakterial sendiri gitu. Kalau sikat gigi kan enggak, kita taruh di kamar mandi, ada bakteri, ada kuman, kelihatannya aja putih. Kalau di zoom pakai mikroskop ya Allah, banyak itu kali kumannya. Tapi kalau siwak yang baru berapa hari gitu, itu getahnya itu membunuh bakteri-bakteri itu. Makanya yang diperintahkan bersiwak kita, bukan sikat gigi sebenarnya. Memang kadang dikiaskan dengan sikat gigi, tapi lebih afdol kita bersiwak. Yang kelima, nih yang kelima adalah syarat-syarat wudhu. Jam berapa? Ingetin ya kalau misalnya jam 8. Yang kelima, syarat-syarat wudhu. Nah, syarat wudhu yang pertama itu adalah syarat ibadah pada umumnya. Yang pertama Islam, ya kan tahu ya, Islam, lalu mumayyiz atau baligh, lalu berakal tuh, syarat ibadah pada umumnya itu tuh, selalu diingat ya, Islam, berakal, baligh tuh. Ya kan? Lalu selanjutnya itu 3. Lalu yang keempat, syarat berwudu itu niat. Mesti berniat, nggak boleh udah wudu aja nggak pakai niat, nggak boleh. Lalu yang kelima, tidak ada niat untuk memutus niat. Nah, tuh kan bingung kan? Tidak ada apa ya maksudnya? Nggak ingin memutuskan niat wudunya gitu. Jangan sampai di tengah-tengah lagi wudu, udah sampai di tangan misalnya, udahlah nanti aja sambung lagi, nggak boleh. Jadi kalau udah wudu, selesaikan sampai tuntas. Itu nggak boleh kita, itu syarat wudunya. Yang keenam, sudah istinja atau istijmar, yaitu telah mensucikan diri dari buang air.
Jadi istinja itu mensucikan diri dengan air, istijmar adalah mensucikan diri dengan benda-benda selain air. Sebenarnya itu ada pembahasan sendiri di bab toharoh. Nanti kalau itu gimana ya? Nanti kita nggak masuk bab wudhu nih kalau masih terus di bab situ terus. Nggak apa-apa. Ya udah, Ana jelasin singkatnya aja. Istinja itu bersuci, bukan berwudhu, mensucikan diri dari kotoran dengan air. Kalau istijmar dengan selain air. Dikiaskan misalnya dulu zaman Nabi Muhammad SAW dengan kayu, dengan pelepah, tapi kalau kita itu dengan tisu, ya kan. Itu istijmar namanya.